ketika waktu itu kan gue baru masuk tuh kalau nggak salah 2019 gue masuk dan karena gue gak mau main literasi keuangannya di 2020 itu ancur-ancuran tuh. Halo Gisers, kembali lagi di sini di podcast investasi. Sekarang masa beda karena yang kemarin tuh ganti dulu kayak ini mereka kehujanan. Jadi sekarang di sini gue Faris sebagai host di Points. Kali ini gue kedatangan tamunya spesial banget, kayak spesial banget nih buat anak lagi soalnya di sini gue sama Ketua Umum Galeri Investasi Syariah periode yang sekarang nih bersama Bro Rama. Halo bro, apa kabar? Baik banget bro. Gila, lo ke belakang ini ngapain aja disibukan nih? Apa ini? Kuliah sih paling ya? Oke. Kalau kita sebelum mulai investasi nih, kita mulai podcast, udah investasi aja. Kita kenalan dulu dong sama lo nih. Lo tuh gue boleh tahu nggak sih gimana sih latar belakang lo atau gue boleh cerita sedikit sebelum lo akhirnya jadi ketua sekarang tuh lo ngapain aja gitu? Wah panjang banget sih sebenarnya. Cuman ya udah lah ya. Mungkin pertama sekarang gue lagi jadi mahasiswa ekonomi syariah semester 6. Ngambil konsentrasinya sama modal syariah karena ya background GIS-nya kepake lah. Maksudnya kayak sejalur nih, selinear sama yang udah gue laluin gitu kan. Nah terus kenapa gue bisa jadi ketua GIS tadi perjalanannya gimana? Tuh banyak banget sih hal yang udah dilewatin dan juga hal yang udah dipelajarin juga ya, jadinya ya bisa lah capai untuk di situ. Dan juga gue emang suka terkait dengan investasi dan pasar modal, gitu sih. Berarti lo semester 6 sekarang nih udah mau deket lo mau lulus ya? Kan katanya kalau orang lulus kan 8 semester nih. Kalau masih semester 6 tuh kesibukannya ngapain sih kalau boleh tahu? Kesibukannya mikirin pengen sempro apa judulnya kan, terus juga nanti ke depannya mau jadi apa nih ke depannya, mau kemana itu. Nah gitu lah. Berhubungan sekarang tuh kita topiknya nyimak sedikit investasi lah ya. Karena emang kita kan base-nya galeri investasi, bisa dibilang ya investasi ini jadi core value buat di galeri investasi sendiri. Tapi kita hari ini lumayan menarik. Kita udah tahu nih kenalan tadi sama Rama, background-nya ekonomi syariah. Di sini topik kita judulnya Knock on the door before getting investment. Ini tuh maksudnya buat lo Ram. Iya. Gimana sih atau dari lo pribadi ketika kita mau mulai investasi itu tuh bisa dimulai dengan hal yang seperti apa gitu? Karena knock on the door di sini tuh adalah baratnya kita mengetuk pintu sebelum kita tuh mulai investasi. Dari gue ya, mungkin perjalanan gue kenapa bisa kayak sekarang lah maksudnya ya. Ini kan masih sejalur kan. Terkait dengan investasi mungkin kalau gue pribadi ya, kalau gue kan emang mungkin dari SMA tuh udah IPS dan itu tuh berkaitan dengan ekonomi kan. Jadinya gue ada keterkaitan untuk ini apa sih investasi karena ya belajar ekonomi tadi. Nah mungkin teman-teman yang FEB ini kayak di fakultas kita ya, ya kita belajar ekonomi. Ya ketuk awalnya karena itu juga dari dasar gitu kayak kita belajar ekonomi tapi nggak investasi itu kan kayak gimana menurut lo? Sayang ya? Sayang banget kan? Ini kayak ya ini kalau kata lo kan ya investasi itu kan banyak banget yang bisa didapat kan, bukan cuma investasi terkait dengan uangnya tapi juga keilmuan dan segala macamnya. Tapi di sini kan investasi dimaksud kan uang kan, kayak gitu sih. Berarti emang kayaknya menurut gue sih, ini yang dari gue tangkap ya guys ya, bahwasannya investasi itu ternyata bisa merujuk ke semua anak FEB ya. Kalau kita di sini anak FEB, tapi ternyata investasi itu juga bisa dilakukan sama semua orang gitu ya. Betul. Dan sayang banget kalau misalkan apalagi anak ekonomi itu nggak mulai investasi gitu ya. Betul banget. Berarti bisa dibilang investasi ini salah satu pelajaran penting juga ya. Wajib kali ya, karena ini buat kehidupan kedepannya sih. Ini jangka panjang banget mainnya. Di belajar ekonomi, belajar investasi itu kan jangka panjang banget. Entah itu pengelolaan diri lo segala macam itu dipelajarin gitu di sini. Sip, oke Ram. Lanjut next topik selanjutnya nih guys. Kita tadi udah tahu Rama nih backgroundnya dan topik kita kali ini tentang investasi, cara mulai itu gimana. The next is hubungan nih
antara investasi dengan literasi keuangan tuh seperti apa gitu? Investasi dan literasi keuangan. Ya, sepenting apa sih literasi keuangan? Oke, terkait dengan itu mungkin ya, menurut gue pribadi, mungkin ini banyak orang yang langsung terjun ke dalam investasi tapi belum memahami literasi keuangannya sendiri. Padahal untuk bisa kita tetap investasi itu harus memahami literasi keuangannya dulu. Kenapa kayak gitu? Ya karena ya kita investasi nggak tahu investasi itu kayak gimana, resikonya gimana, keuntungannya gimana. Ya wajib banget gitu buat ngajarin literasinya dulu baru ke investasinya. Kayak gitu sih, Spa. Ya. Soalnya ya ternyata literasi keuangan tuh emang investasi tuh ternyata bagian dari literasi keuangan ya? Iya, Karena setahu gue pun literasi keuangan tuh gimana atau lagi kemampuan kita atau pengetahuan kita yang miliki tuh mengenai cara kita mengatur bidang kita punya ya? betul. Itu literasi keuangan ya. Dan kan kenapa ngajarin literasi keuangan dulu baru investasi? Ketika kita udah bisa memahami literasi keuangan, next step-nya ya pasti otomatis tuh di dalam apa ya kehidupan kita sendiri sih itu udah otomatis kita bakal investasi. Mau nggak mau atau suka nggak suka emang itu yang jadi gong di akhirnya sih. Kayak gitu. Berarti kita kalau misalkan dari lo sendiri nih, kita tadi udah tahu soal literasi keuangan, investasi itu penting apa gitu. Nah, kalau dari lo sendiri, lo udah terjun belum sih di investasi sendiri gitu? Atau boleh nggak sih sharing-sharing tentang pengalaman Rama nih guys? Kita pengen tahu dia sebenarnya udah mulai belum dari tadi ngomong investasi. Lo taunya gue belum ya ngomong doang nih. Iya. Udah kayak MLM gue. Pengalaman lo gimana seputar investasi? Lo udah mulai dari kapan? Dari literasi keuangan deh. Oke, boleh. Dari literasi keuangan dulu maksudnya. Terkait dengan pengalaman gue pribadi mungkin ya, gue kan mulai investasi itu di SMA. Itu pas gue punya KTP tuh gue langsung bikin sekuritas deh. Itu yang sekuritas langsung gue bikin tuh akun sekuritas. Nah dari situ mungkin ya gue belum memahami literasi keuangan di saat itu dan gue cuma cebur gue pengen cuannya doang nih gitu. Jadi gue top up segala macem beli doang. Gue nggak belajarin analisa fundamental, teknikal. Coba ngeliat di aplikasi, gerakannya keren nih gitu. Langsung aja gue beli kan. Waktu itu apa gue lupa tuh, Wika atau apa gitu lagi naik. Kayak gitu, jadinya ya buruknya gue jadinya ya ketika waktu itu kan gue baru masuk tuh kalau nggak salah 2019. 2019 gue masuk. Dan karena gue nggak memahami literasi keuangannya, di 2020 itu wah ancur-ancuran tuh. Itu bulan Maret merasakan ARB itu Gila lo gimana tuh baru mulai ya? Baru berapa bulan kalau nggak salah deh. Tuh kehantam sama yang ARB namanya, lu kan aduh tuh pusing banget kan, lu nggak mau main literasi keuangan tapi lu langsung terjun investasi, terus dihantam sama kerugian gitu kan. Tuh kacau banget gitu. Nyesek banget ya? Nyesek banget, parah banget sih. Nah makanya tadi kenapa gue di awal bilang kayak mau main literasi keuangannya dulu, baru next step ke investasi. Biar apa yang gue alamin tuh nggak kejadian juga ke yang lain. Kan di dalam sebuah literasi keuangan kan harus punya dana darurat dulu, bener kan? Kita nyari keamanan dulu, baru next stepnya nyari kenyamanan kita, kayak gitu. Kita kejar dulu keamanan, baru kebutuhan keinginan dan segala macamnya itu dicapai. Nah setelah tadi tuh, gue ngalamin kerugian sangat nyesek banget ya? Nyesek banget itu. COVID. Itu gue baru pertama kali ngerasain sih sesuatu yang turun terusan turun gitu. Itu parah banget tuh. Next stepnya ya gara-gara kerugian itu kan jadi banyak belajar. Dan waktu itu gue juga mulai masih sendiri, belum ada teman diskusi. Karena waktu itu di SMA kan ya belum banyak lah yang memahami investasi itu apa, pasar modal itu gimana. Kayak gitu. Gitu gue tertarik ya karena cari-cari sendiri dan belajar ekonominya gitu. Gue tuh suka memaknai hidup makanya gue langsung ekonomi nih belajar investasi gitu kan. Gue kayak gitu. Akhirnya gara 2020 tadi ya belajar banyak dan jadi tahu gitu kalau misalnya krisis itu sebenarnya peluang kan. Kayak gitu. Berarti bisa dibilang kita juga tahu nih guys, ternyata ketua kita di sini walaupun sekarang Ramani masih kuliah biasa Ram ya? Masih kuliah biasa, masa kuliah luar biasa. Tapi ternyata dia tuh udah mulai investasi ini udah lumayan guys. Udah mulai dari 2019 Ram? 19. Berarti bisa dibilang udah 5 tahun? Berapa ya? 5 ya? 5, 6? 2019 akhir sih. Iya. Segitulah. Lumayan ya? Berarti bisa dibilang lo udah lewatin, baru mulai udah langsung dapet krisis ya? Nah itu dia. Berarti bukan yang ngecek-ngecek lo, gue cuman. Awalnya gitu.
Tapi emang itu biasanya yang baru mulai sih bisa gitu ya. Lu baru mulai tapi lu pasti udah pengen cuan ya kan? Iya pasti lah, semua orang pasti awalnya karena apa? Ya ingin cuan lah, iya kan? Iya. Gue pribadi juga gitu sih. Iya kan? Pasti pengen cuan ya. Mantap. Ini guys yang bisa diharap dari sekolah Rama tuh. Kalau kita mulai investasi, kita juga baru bisa mulai tuh. Yang kita ketahui itu seputar literasi keuangan itu penting banget. Kalau yang kita tahu nih, sebenarnya ada guys segitiga piramida soal Keuangan. literasi keuangan itu sendiri ya, Ram? Iya betul. Dimulai dari tadi Rama tuh sempat mention ada keamanan keuangan terlebih dahulu, terus lo harus bisa nyampe kenyamanan keuangan ini gimana ketika lo bisa mulai investasi gitu. Mungkin Rama nih dari mulai SMA mungkin dari ya, udah 5 tahun sekarang udah semester 6 kuliah bro. Kenapa tuh? Berarti ya soal pengetahuan Rama seputar literasi keuangan ini udah oke. Iya belum oke banget lah. Oke banget lah ya. Cuma at least lo udah mulai investasi itu udah oke banget ya Ram. Iya. Oke, nah, ini sesuai banget sama topik kita kali ini, Ram, gila. Walaupun kita baru mulai nih, tapi udah dapat beberapa pencerahan ya bagi gue sendiri sih. Di gue sendiri juga emang gue belum lama mulai terjun investasi. Berapa lama tuh? Gue baru kurang lebih setahun ini. Iya oke lah. Yang penting udah mulai. Ya, udah mulai sih, udah. Dan tadi Rama juga sempat mention dia ternyata lu baik dapat makna hidup dari mulai investasi, Ram. Nah betul. Setuju. Gue nggak bisa bikin. Lo bisa ya? Bisa dong. Itu masing-masing diri orang sih. Mungkin ya kalau gue kayak gitu gue gampang memaknai hidup. Semua yang kerugian yang gue alami ya itu gue maknai sebagai ya belajar aja, itu kan emang buat belajar aja. Uangnya juga ya udah ntar juga balik lagi pasti kalau misalnya udah punya keilmuannya kan. Yeah. Kalau boleh tahu nih makna apa sih yang lo dapetin gitu dari pasar modal gitu? Aduh banyak banget sih sebenarnya ya. Itu mulai dari makna buat gimana cara ngatur keuangan, memahami bisnis, 2, terus belajar analisis, 3, apa berapa? isu ekonomi belajar juga. Ekonomi siap. Apalagi pengembangan diri mungkin ya. Pengembangan diri juga ada 5 poin nih. Satu lagi ini kayak semua orang harus tahu nih. Apa tuh? Ini juga gara-gara investasi tuh bisa tahu cara deketin cewek juga guys. Wah, Bener kan? Belum pada tahu itu pasti. ini gue belum belajar pasar modal investasi maksudnya ya? Yang terakhir tadi. Iya. Enggak juga. Keren. Oke Ram, kita lanjut nih. Kita tuh udah tahu segala macam tentang Rama. Kalau gitu, gue mulai dimasuk ceritanya Ram ya. Gue baru mulai investasi ya satu tahun ini lah belakang gitu ya. Ya di sini gue case-nya adalah gue anak muda, gue masih di bawah 20 tahun Ram btw gue. Oh iya. Tapi menurut lo sendiri, gimana sih tanggapan lo gitu, pendapat lo atau pandangan lo deh seputar kita udah mulai investasi tapi sejak muda gitu. Soalnya di mana di masalah sendiri, image tentang investasi itu lo bisa mulai itu ketika udah mulai umur Kerja. lo, setelah kerja mungkin Iya. kita masa tua gitu. Sedangkan kita ini bisa dibilang udah mulai itu sejak muda gitu. Gimana sih menurut lo gitu? Oke, terkait itu mungkin menurut gue orang-orang yang udah mulai dari muda, bahkan sebelum dia dapat penghasilan tetapnya jadi kerjaan atau apapun itu, menurut gue itu udah awal yang kita udah start lebih awal daripada yang lain gitu. Nah karena walaupun kita belum punya uangnya yang banyak banget, tapi kita seenggaknya udah punya ilmunya nih. Banyak orang di luar sana yang udah tua, punya uangnya tapi nggak punya ilmunya. Sedangkan kita nih udah tahu ilmu literasi keuangannya, udah tahu ilmu investasinya, tapi kita emang uangnya mungkin belum sebanyak yang orang-orang udah kerja kan. Nah seenggaknya kita udah punya itu yang jadi fondasi di awal. Karena kan ilmu itu kan segala-galanya kan. Iya kan, bener kan? Benar. Lu juga ngalamin pasti. Yeah. Nah dari ilmu ini juga kan terkait literasi keuangan dan investasi itu juga nggak cuman sekedar lu nyari cuan sendiri dari beli saham ataupun itu kan. Tapi gara-gara lu belajar ini ada skill baru yang ke-unlock dari diri lu sendiri. Lu bisa analisis, lu bisa jadi analis di sekuritas. Wow. Bisa jadi ekonom juga karena lu bisa memahami isu-isu ekonomi terkini. Yeah. Gitu kan. Sebenarnya dari belajar investasi yang sekarang ini walaupun belum ada duitnya banyak ya, belajar ilmu ya, itu bisa ngebuka kerjaan kita juga sih. Kalau menurut gue pribadi kayak gitu. Kenapa anak muda harus mulai belajar investasi? Nggak cuma anak ekonomi, tapi kalau misalnya anak ekonomi, ya ketika lo ngebelajar investasi kayak gini,
ya lapangan kerjaan lo ini bro gitu kan. Iya. Masa lo nggak diambil? Gitu sih dari gue. Mungkin maksudnya si Rama nih, gila Ri, lu bisa jadi ekonom kan? Betul. Jadi investasi. Ini kayak muluk-muluk banget. Nggak muluk-muluk. Ini cita-cita. Cita-cita, bener. Oh iya tadi sih boleh, gue juga pengen sih Rama. Betul. Kalau misalkan flashback lagi Rama, lu waktu kecil tuh gue pengen jadi masinis. Gue pengen jadi pilot. Tapi dengan bertambah umur gue, tambah realita gitu. Jadi sepak bola. Kayaknya lo pengen jadi atlet, pernah nggak sih Ram? Pernah itu mah pasti. Pernah. Gue pernah jadi atlet juga, pernah gue. Cuman kayak dengan investasi ini kayak diberi lo banyak pandangan lebih ya. Iya. Dan ternyata pandangan tentang investasi itu dimulai waktu tua itu ternyata bisa dimulai dari sejak muda ya. Sejak muda banget. Bahkan ya lebih awal lebih oke kan. Iya sih. Dan semoga itu di semua orang tuh bisa tercapai ya. Ya semoga sih. Makanya belajar bersama GIS buat tercapai itu kan. Balik lagi guys. Oh ini BTW, gue pernah baca di riset gitu kan. Ternyata literasi pasar modal di Indonesia sendiri itu baru capai 4%. 4% kan? Berarti berapa juta tuh? Kita 270 orang, itu terus 270 ribu, itu 7 juta. Terus 4% baru nggak kena nih masa literasi pasar modal. Berarti di Indonesia sendiri ini kuenya pasar modal itu masih besar banget ya? Masih besar banget. Ya ibaratnya semakin semakin banyak orang yang udah melek dengan pasar modal, semakin besar juga kan industri kita. Dan yang mulai dari lebih dulu kan pasti bakal diuntungin juga, yang udah mulai juga nantinya diuntungin juga. Dan mereka pasti bakal memahami banyak hal terkait dengan bisnis, dengan pengelolaan keuangan gara-gara ini. Dan ya sebenarnya masalah-masalah kemiskinan segala macam itu kan emang dari diri sendiri juga kan. Dan permasalahan di Indonesia bisa jadi teratasi kalau misalnya semua orang udah bisa memahami literasi keuangan dan pasar modalnya kayak gitu Swa. Ya sih, ya bagi gue sendiri sih, gue juga kaget gitu kan waktu baca riset gitu, apalagi kita mungkin yang udah kita masih muda bersyukur banget ya, kita udah dapat investasi duluan, kita juga mungkin udah belajar literasi keuangan duluan ya. Dan di situ mungkin bisa jadi nilai plus buat kita sendiri, entah emang kita yang punya ilmu tambahan kan? Iya. Karena ternyata nggak semua orang tuh punya keilmuan soal literasi keuangan gitu. Pasti. Apalagi tadi pasar modal, karena literasi pasar modal Indonesia itu masih 4% gitu. Jauh banget kan? Jauh banget, gile. Coba ngeliat di Singapura, di US itu kan udah tinggi-tinggi banget. Gapnya jauh. Iya sih, emang ternyata ngaruh banget ke iklim investasi kita juga ya, Iya. di Indonesia itu bagaimana gitu ya. Dan tapi menurut lo sendiri, di Indonesia sendiri nih gimana sih pengalaman lo udah terjun investasi, iklim investasi di Indonesia itu gimana gitu? Ya iklim investasi ini terkait dengan mayoritas yang ada di market ya mungkin. Iya, boleh bro. Ya menurut gue pribadi ya ini ya. Mungkin di iklim investasi di Indonesia tuh orang-orang belum, ya tadi sendiri sih gara-gara literasi keuangannya kecil juga. Bahkan yang udah terjun pun, udah terliterasi pun masih ada juga yang ya mereka gimana ya, nggak ngelakuin apa yang dipelajarin gitu. Terliterasi tapi nggak dieksekusi, ya sama aja kan. Itu banyak banget tuh di Indonesia tuh masih banyak kayak gitu. Cuman sekedar paham tapi ketika terjun ya sama aja kayak yang belum pernah belajar, itu kan banyak banget. Nah itu sih mungkin iklim investasi di Indonesia. Dan mungkin di kita dibandingkan investasi lebih banyak yang jadi trader mungkin ya. Oh iya. Iya sih. Iya. Itu menurut gue pribadi sih. Ya karena keinginan, ya apa sih, ketika lu masuk menguasai market kan, market ternyata gerakannya wah goyang-goyang banget kan. Volatile ya. Volatile banget gitu kan. Lebih baik gue manfaatin buat trading dibandingkan dengan investasi, itu kan banyak banget tuh. Gitu. Makanya sekarang mungkin karena masih belum banyak literasinya, ya salah satunya itu sih lebih banyak trader dibandingkan dengan investornya. Itu salah satu yang terlihat, yang gue lihat sih selama ini. Oh, emang, tapi kalau misalnya lo sendiri, lo ini trader apa investor ya? Tradevestor nih. Tradevestor Itu trading, kita investor juga. Gimana tuh tradevestor tuh gimana? Ya kita trading, kita juga investasi. Jadi kita trading juga investasi gitu. Itu tradevestor. Kayak gitu. Jadi lo masih ada tradingnya gitu? Ya tetap manfaatin trading buat nyari cuannya, investasiin buat jangka panjangnya kayak gitu. Tetap harus lah kayak gitu kan. Iya sih. Kalau gue pun juga kayak iklim investasi di Indonesia tuh belum sebegitu bagaimana
mungkin kita kalau kita compare dengan Singapura, US gitu ya, yang memang udah duluan dan Iya. gue ternyata di sana kiblatnya bisa dibilang ya, Bisa bilang kiblatnya sih. US apalagi kan, Betul. dan di Indonesia sendiri itu masih jauh banget ya bisa dibilang ya, Jauh sih. jauh ya. Jadi tanya ibu-ibu, Bu, tahu pasar modal nggak? Itu kayak, wah, apaan pasar modal gitu kan. Di sana mungkin supir taksi juga pada buka punya sekuritas, terus udah investasi di saham gitu kan. Kayak gitu. Oh iya itu gue juga pernah baca ternyata emang sekalipun lu super taksi di Singapura, ternyata lu punya akun Sekuritas. sekuritas ya? Nah, itu dia. Gokil. Ya, itulah pentingnya semua orang memahami pasar modal. Balik lagi tuh semua literasi keuangan lagi Ram. Iya. Sip Ram. Oke kalau gitu lu tuh udah kalau udah punya investasi nih segala macam lu ternyata udah 5 6 tahun lah ya di market. Kalau boleh tahu instrumen apa aja sih yang udah lu coba atau bisa juga di-sharing-sharing. Lu kan background lo ekonomi syariah, instrumen mungkin yang versi syariah lah gitu. Yang bisa di-sharing gitu. Kita nih buat kita tahu lah sama-sama. Oke, terkait instrumen yang udah gue udah gue gunain mungkin ya. Itu yang pertama yang paling aman ya. Itu mungkin reksadana pasar uang sih. Pasar uang, reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang. Itu ya yang gue gunain buat ini nabung-nabung kecil lah di sana. Terus buat dana darurat itu. Terus yang kedua mungkin di saham sih. Di saham. Untuk yang lain terkait kayak sukuk segala macamnya. Ya gue belum masuk sih. Cuma sekedar memahami dan belajar aja kayak gitu. Tapi untuk di ekonomi syariah sendiri ya. Karena gue background ekonomi syariah, instrumen-instrumen investasi itu ya udah ada banyak gitu sekarang kan. Jadi mulai yang paling aman reksadana syariah itu kan udah ada tuh. Terus ada juga yang next level dikit itu ada sukuk. Iya, surat berharga syariah negara ya. Sukuk retail biasanya itu juga salah satu instrumen investasi yang ada di ekonomi syariah di Indonesia. Itu malah menurut gue menjanjikan sih sukuk ini. Return kepastian tuh biasanya kan ada di 6-8% lah sukuk. Ya itu tanpa lu mikir analisis segala macam, taruh duit aja, ya udah lu tetap dapat cuan 6% per tahun gitu, 6-8% per tahun. Itu sukuk. Terus yang berikutnya ya ini sih saham syariah mungkin ya. Itu yang paling high risk high return, tapi paling banyak peluangnya lah. Iya, bisa dibilang gitu ya. Iyalah, itu gimana ya? Jadi bisa jadi aktif income juga, bisa jadi passive income juga. Itu untuk yang saham gitu kan. Dan dia juga ngasih kita banyak profit sih dibandingkan dengan instrumen-instrumen lainnya. Makanya banyak orang yang lebih suka saham karena ya profitnya lebih tinggi. Kalau SBSN atau Sukuk kan tadi udah terpatok kan. Ya udah segini maksimal, nggak bisa naik lagi nantinya. Udah kayak gitu sih mungkin untuk yang di ekonomi syariahnya ya. Berarti profil resiko lu bisa dibilang agresif kan? Atau lu moderat sih sebenarnya? Gue lihat tuh kayak lu ada reksadana lu Moderat sih. moderat. Iya. Di saham. Kalau bisa bilang nih berapa? Kalau porsinya nih reksadana dari alokasi lo gitu, di investasi sendiri. Lebih banyak di saham sih dibandingkan dengan di reksadana. Tapi di reksadana karena gue naruhnya tuh sebagai dana darurat gue sih. Oh ya ngerti. Kayak gitu. Jadi ya udah gitu. Tapi ya, buat yang aktif banget ya di saham tentunya. Berarti selain tadi udah ada beberapa instrumen syariah dan lu ternyata juga lu ada di saham, ada di reksadana gitu. Kalau misalkan dibilang lewat ekonomi syariah tuh mungkin kalau saham tuh di indeks syariah sama berapa ya? Iya, ada JII, ISI kan. Jakarta Islamic Index. Itu lu udah pernah nyoba? Udah pasti dong. Karena ekonomi syariah nggak memahami gituan dan nggak mencoba kan. Nggak seru banget. Berarti lo, oke, kita tahu guys ternyata selama ini mulai investasi nih sampai sekarang dia udah investasi di saham ya, terus dia di dana darurat dia di reksadana pasar uang. Sebagai pemula itu mungkin reksadana tuh bisa jadi pilihan ya. Awal buat belajar sih. Belajar ya? Iya, karena kan resikonya udah di meja investasi nih yang ngelola mereka kan. Jadinya ya fokus naruh aja mereka yang ngelola gitu kan.
Cuman buat ini aja sih paling ya, buat yang awal mahasiswa. Si reksadana ini dijadiin tempat buat apa ya, semacam bikin ini sih, bikin lifestyle baru lah. Ketika mereka punya uang ya mereka investasiin duitnya ke reksadana itu. Kalau ke saham mungkin takut karena ada resikonya juga. Terus juga masih belum paham, susah analisis segala macem. Ya udah gitu. Mendingan mereka bangun lifestyle-nya dengan ya investasi di reksadana dulu. Itu sih menurut gua. Berarti kalau misalkan lo mau investasi, mau di instrumen manapun, itu bukan berarti lo benar atau salah ya. Betul. Tapi bagaimana lo mengatur dana lo aja ya. Masing-masing orang kan masing-masing punya preferensi kan. Kayak gitu sih paling. Lo nggak bisa nyalahin orang, ih lo nggak main di saham gitu kan. Ya nggak bisa, siapa tahu dia emang low risk kan orangnya. Ya udah, biarin aja. Selama dia masih investasi menurut gue ya oke-oke aja kan. Yang penting duit dia terus bergerak, terus bertambah uangnya, yang penting kayak gitu. Kalau gue sendiri Ame, gue boleh sharing guys. Gue emang cenderung rada moderat, sedikit konservatif lah. Aduh. Gue masih banyak aset gue di reksadana, walaupun gue baru mulai investasi belum lama ya. Iya. Cuman di satu sisi juga gue udah mulai di saham. Ya walaupun gue belum terjun banget, at least gue udah nyoba gitu. Gimana sih gitu market, tadi mungkin yang udah lu sharing, lu trade faster, di sana ternyata market tuh lebih volatile, dan itu bikin gue jadi banyak POV baru. POV baru gitu, kayak ternyata investasi itu nggak sekedar cuman lo naruh duit gitu ya. Dengan lo coba instrumen yang lain, lo jadi tahu banyak hal gitu. Tadi lo kayak seputar bisnis, seputar ekonomi, analisis, ramai. Iya, semua. Dan tadi lo juga sempat mention soal sukuk. Gue juga udah mulai dikit-dikit, walaupun gue nggak belum masuk di sana, cuman gue juga pelajarin sukuk juga menarik ya. Menarik banget justru. Menarik ya. Kalau sendiri lo belum mulai tapi lo tertarik lah, gimana ke depannya gitu sukuk? Tertarik, mungkin bakal lebih banyak di sukuk sih. Ketika gue nanti udah punya penghasilan tetap gitu kan, kayak gue bakal lebih ke sukuk sih. Sukuk? Lebih banyak porsinya ya, alokasinya ke sukuk. Ya ngerti. Menarik sih emang, apalagi lo, ya walaupun background kita syariah, walaupun kita ya di UIN, apalagi lo ekonomi syariah, ya gue manajemen. Iya. Kan sukuk ini bisa, wah, oke sih. Menjanjikan kan? Menjanjikan dari semua instrumen yang ada gitu. Oke Ram, ceritanya ada seseorang di gue, topik selanjutnya seputar study case. Iya. Gue adalah mahasiswa semester 4. Uang bulanan gue adalah sekitar 1 juta gitu ramai. Gue suka belanja juga udah enggak banget kan. Nah sebagai gue mahasiswa, terus bulanan gue 1 juta. Kira-kira kalau menurut lo, gitu tuh gimana cara ngaturnya gitu? Menurut gue nih, ini umum sih di luar sana gitu, ngasih financial investor kayak kalau misalnya kalau kayak gitu ya coba pakai 50-30-20, tau gak? Pernah denger gak? Oh, itu alokasi ya? Alokasinya. Itu nanti kan ada 1 juta kan, berarti 500.000 nya 50%-nya mungkin buat kebutuhan lo kuliah gitu kan, segala macem, mau makan kek, mau apa gitu. Yang 30%-nya itu untuk keinginan lo. Lo mau beli HP misalnya, ya lo nabung dari 30% itu. Dan 20%-nya tadi itu dialokasiin buat saving sama investasi. Sekedar lo cuma buat nyoba investasi, ya pakai dana 20% tadi gitu kan. Yang mungkin sisanya juga masih bisa buat tabungan juga gitu kan. Kayak gitu sih, paling pakai 50, 30, 20. Tapi banyak orang yang misalnya kayak dana gue 1 juta nih kecil gitu kan. Akhirnya dia all in masuk saham 1 juta gitu kan. Karena katanya investasi ntar ngasih return banyak. Langsung terjun rugi malah boncos. Itu kan banyak kan. Maka dialokasikan aja dana buat belajar selama kita cuma 1 juta nih misal. Ya belajarnya tadi 20% tadi pakai 20%. Seenggaknya kehidupan lo normalnya ya tetap bisa dijalanin lah. Jangan terlalu saving banget, jangan terlalu investasi banget, atau enggak lo malah terlalu konsumtif juga kan nggak boleh kan. Tapi kita di 50 buat kebutuhan lo, 30 keinginan, 20-nya untuk tabungan dan juga investasi. Jadi yang udah mention banget ternyata lo jangan konsumtif banget, jangan nabung banget, jangan investasi banget Ram ya. Jadi tetap
Balance, semuanya harus balance. Atur ya? Iya. Itu hal yang penting banget guys buat kita semua. Semuanya nih pendengar Halo Geezer. Karena pengelolaan uang tuh penting banget, Rem. Penting banget, dan harus balance. Iya. Ada temen gue yang, gue pernah ngelakuin sih ini cerita dikit ya. Gue pernah ngelakuin berbagai cara pengelolaan uang lah. Dari mulai konsumtif, gue SMA konsumtif banget, SMP SMA mungkin konsumtif banget. Ya itu nggak punya tabungan mungkin, tabungannya dikit banget. Ya itu output yang gue dapat karena gue nggak bisa, karena gue konsumtif. Tapi ketika gue menjaga diri gue untuk terus nabung, gue pernah ngelakuin juga itu pas, gue lupa kapan nih. Gue nabung doang nih, gue nggak main, gue nggak jajan di luar, gue makan di rumah, gue bela-belain loh. Ketika kayak gitu malah hal yang lo dapet tuh malah nggak ada sama sekali. Oh iya. Itu menurut gue sih, kayak lu ketemu temen nongkrong, gue nggak sama sekali tuh pernah gue lakuin. Kayak gue mau nabung aja lah. Itu juga nggak boleh sebenarnya, karena bisa jadi ada beberapa hal yang nantinya jadi ketutup gara-gara lu nggak bergaul sama orang. Kalau fokus saving sendiri itu kayak gitu sih. Berarti ini guys, belum taruh ya. Nah, sebenarnya patokan 50-30-20 itu personal Ram ya? Iya, personal. Ada juga yang mungkin 40, 20 sama berapa tuh? Kurang berapa tuh? 30. 40. 40 ya. Ya. Ada juga yang 10 ya berapa lah. Terus disesuaikan mungkin dengan dana yang kita punya Ram ya? Sesuai sama yang kita punya sih, sama yang kita jadi beban, bukan beban sih. Jadi operasional kita berapa ya itu tentuin lah. Kalau lu misal tadi 1 juta tuh, yang tadi 500.000 buat kebutuhan, ternyata lu kebutuhan lu ternyata 800.000, ya nggak bisa lu pakai yang tadi gue bilang gitu kan. Lu harus nyesuaiin lagi sama pengelolaan keuangan lu sendiri, porsinya seberapa, ya masing-masing sih. Mungkin tadi Rama tuh sharing tentang di pengalaman dia juga. Gak bagus-bagus banget tuh, terlalu nabung juga. Gak bisa enjoy banget lu ya? Gak bisa enjoy malah. Hidup di rumah doang. Di rumah doang. Ya sih. Yang pada akhirnya tergantung gimana cara kita ngatur ya. Iya. Personal balik lagi. Gak ada patokan guys di sini guys. Yang penting cara lo senyaman lo ngatur duit lo itu bakal menentukan lo lah, insya Allah Ram. Pasti sih, amin. Semoga bisa lah. Oke Ram. Kita dari awal udah tadi bahas background lo sampai tadi lo pengalaman investasi lo dan lo udah di mana aja sih instrumen lo dan gimana lo ngatur duit lo dan sharing pengalaman lo sampai akhirnya tadi lo kita coba pakai Sadikes ya. Iya. Dan lo udah ini mungkin ini udah sampai segmen terakhir kata-kata nih Ram. Udah closing dong berarti. Mungkin di segmen ini terakhir hal yang bisa lo sampaikan seputar pesan-pesan lu deh, anak-anak yang mau mulai mungkin tentang investasi atau anak-anak yang kan tadi yang udah sebuah riset yang udah gue baca tentang investasi pasar modal di Indonesia itu masih 4%. Ada nggak sih buat kita gitu, yang tadi si gue yang baru gue punya duit bulanan 1 juta mulai investasi atau masih yang pemula atau masih belum tahu banget gitu ya seputar keuangan, seputar investasi. Harus kemana itu kan? Lu bisa sharing deh pesan-pesannya gimana tuh? Jadi terakhir juga kali ya? Bisa. Karena topik kita kenok ya. Iya, kenok banget nih. Getting investment. Nah, buat yang belum pernah segala macem, lebih baik buat ngapain dulu? Belajar dulu. Belajar itu kan nggak harus lewat buku kan. Mungkin ada orang yang bisa belajar lewat buku, ada yang lewat YouTube ataupun cara pembelajaran lainnya. Nah, saran gue yang penting kalian belajar aja dulu terkait dengan literasi keuangannya dan investasi itu apa. Nah, ketika semuanya ini udah kalian pahamin, walaupun belajar investasi itu nggak bisa buku lu baca full terus langsung jago, nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Itu benar-benar market tuh bergerak secara volatil dan selalu berubah. Makanya lo harus learning by doing secara terus-menerus. Kayak gitu. Makanya tadi belajar dulu terkait dengan literasi keuangan dan investasinya. Langsung saran gue sih dibanding lo cuma baca buku doang, abis itu langsung terjun lah. Terjun, langsung eksekusi apa yang lo baca. Jangan cuma membaca buku, tapi juga dipelajari. Dan udah baca buku guys. Ingat ya. Tapi langsung udah mulai. Mulai. Sedikit gak apa-apa Ram ya. Apa penting ngerasain dulu gimana sih rugi, gimana sih untung. Nah itu kan yang kebangun kan. Seru nih untung, rugi nggak juga ya. Iya. Mungkin jadi kita membentuk profil resiko kita juga ya. Iya. Lu mau gimana? Lu yang takut sama resiko, lu yang penting gue cuan ya kan banyak banget kayak gitu.
jadi paham lah sama diri sendiri tuh maunya gimana sih. Iya, iya. Itu emang Pak Dera mungkin yang bikin Rama jadi punya makna hidup guys. Itu gue gitu gokil sih, gue sampai segininya baru tahu dapat nggak dapat sebenarnya dapat ini guys, POV baru ternyata Iya. bisa dapat makna hidup gitu. Dengan cara lu mulai, mungkin tadi buat yang kita baru mau terjun atau masih pemula, jadi belajar dulu. Iya. Dan juga dibarengin sama kita mulai dikit-dikit juga nggak apa-apa ya. Iya. Sampai akhirnya kita tahu profil resiko kita mungkin juga sambil belajar instrumen yang lain. Akhirnya sampai di mana kita dapat nemu titik nyaman kita ya. Ketika lo udah dapetin semua apa yang lo mungkin pengen lo tahu gitu, tapi kalau lo nggak mulai juga sama aja ya Ram. Oke Ram, kayaknya segini lah. Sekali dulu ya. Ini singkat banget Ram, nggak kerasa nih, udah lebih setengah jam ya. Lebih banget. Iya, guys, mungkin topik kali ini soal knock getting investment apa sih? Knock on the door before getting investment, aduh nih. Sekian mungkin ya yang bisa kita bahas tadi. Seputar kita udah tahu seputar ya investasi, instrumennya tuh apa aja Ram ya. Iya. Ini narsum kita ketuanya GIS langsung kita galeri investasi. Bagi teman-teman yang belum tahu, galeri investasi itu setara dengan KSPM atau di teman-teman di kuliahan tuh kelompok studi pasar modal. Di sini tuh kita base-nya syariah Ram ya. Iya, syariah. Ya. Mungkin teman yang mau lebih tahu lebih lanjut seputar investasi bisa langsung cek di Instagram GIS Ram. Boleh ya? Boleh banget lah. Harus. GIS, ya. Di situ kalian bisa cek-cek seputar investasi, dan mungkin buat teman-teman yang masih penasaran soal investasi, boleh komen-komen juga boleh. Atau dari episode yang sebelumnya, karena ini episode yang kedua, gue tahu Ram. Gak usah deh, ntar di episode selanjutnya bisa kita lebih bahas lagi. Oke Ram, terima kasih banyak. Di podcast kali ini kita bahas banyak banget. Makasih juga lah. Oke guys, sekian podcast Points kali ini, podcast investasi GIS FEB UIN Jakarta. Buat tadi yang komen-komen lebihnya boleh komen di bawah. Dari gue Faris, sekian. Thank you guys.